Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 yang berbunyi, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah kuasai diri, jadilah tenang, supaya dapat berdoa. Mari kita pahami dan ketahuilah bahwa ketenangan di dalam menjalani kehidupan kita selaku umat manusia milik Tuhan Yesus Kristus ini adalah modal utama di dalam kita boleh melakukan apa saja, apalagi di dalam hal-hal yang bersifat rohani. Sebab dengan ketenangan hidup kita ini, maka kita akan bisa dan dapat melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan dengan bebas, melayani dengan bebas, berdoa dengan bebas, dan lain sebagainya. Dan ingatlah, serta waspadailah senantiasa bahwa ketidaktenangan di dalam hidup yang kita berlakukan ini adalah merupakan sarana bagi iblis untuk menghancurkan iman percaya kita kepada Kristus. Kita harus sadari bahwa seringkali melalui dan di dalam doa kita memohon kepada Tuhan Yesus agar Dia berkenan memberikan kepada kita segala sesuatu yang hanya untuk memudahkan jalan hidup kita. Akan tetapi yang lebih utama sesungguhnya ialah memohon kepada Tuhan Yesus agar Dia berkenan untuk menguatkan dan meneguhkan hati iman percaya kita ini hanya kepada Kristus, agar kita boleh dan dapat diberi kemampuan di dalam menjalani kehidupan dengan tenang dan selalu harus tekun di dalam berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, terlebih-lebih ketika kita sedang menghadapi pergumulan yang berat di dunia ini. Hidup memang berat, tetapi mari milikilah suatu ketenangan hidup supaya kita dapat dan boleh menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Allah Bapa kita yang Maha Mulia, Maha Kudus melalui dan di dalam doa-doa kita, dan kita nikmati segala bentuk yang bersifat kemahamuliaan, kemahakudusan itu boleh dicerminkan melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita sehari-hari atas pertolongan Roh Kudus. Marilah kita sadari bahwa sikap tenang akan membawa kita kepada tindakan yang tepat di dalam kita mengambil suatu keputusan apapun juga. Tetapi sebaliknya, apabila kita tidak dalam kondisi tenang, maka kita bisa dan dapat salah dan gegabah di dalam mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu, maka hari ini tenanglah dan tetap tunjukkanlah bahwa semangat bahwa hidup kita ini bukan kita yang menghidupinya, tetapi oleh dan untuk diri kita sendiri itu tidak mungkin kita berlakukan. Tidak peduli apapun yang sedang terjadi, dan ketahuilah bahwa di dalam segala keadaan dan situasi apapun juga, Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kuat kuasa Roh Kuduslah yang selalu memegang kendali hidup kita, umat yang mau beriman, yang mau percaya hanya kepadanya. Ingatlah bahwa kita ada dan berada di kolong langit ini hanya oleh karena anugerahnya yang melimpah atas hidup kita ini. Mari kita sadari dan ingatlah sungguh-sungguh bahwa setiap hal yang kita alami dalam hidup kita akan membawa kita untuk memahami keseluruhan proses yang harus kita lalui dan jalani supaya menjadi lebih baik daripada
waktu-waktu sebelumnya. Salah satu karya Roh Kudus di dalam hidup kita adalah membuat kita mampu menguasai diri, dan kita sangat perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus di setiap saat agar kita mampu mengontrol dan menguasai diri kita. Marilah kita berdiam diri tenang dan mempersilahkan Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh Kudus-Nya yang memegang kendali atas apapun yang terjadi di dalam seluruh aspek kehidupan kita sebagai ciptaan maupun milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus ini. Belajarlah untuk berdiam diri dan tenang terlebih dahulu, sehingga kita bisa dan boleh fokus dan peka terhadap apa yang Tuhan Yesus taruhkan di hati kita masing-masing, guna boleh selanjutnya diperlakukan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk tetap mengendalikan serta mengandalkan hidup ini dengan kebenaran firman Tuhan, sebagaimana yang ditulis di dalam Roma 8 ayat 25 dan 26 ini. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk pertolongan Tuhan di dalam kami boleh merenungkan, memahami kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami juga boleh melaksanakan firman Tuhan itu dalam hidup kami sehari-hari. Kami sungguh-sungguh tidak mampu untuk melaksanakan semuanya itu tanpa pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, dengan kasih dan dengan hikmat yang dari anugerah-Mu itu, mampukanlah kami untuk tidak sekedar mendengar kebenaran firman-Mu ini, tetapi boleh memperlakukannya atas pertolongan kuat kuasa Roh Kudus. Demikian juga ketika ada kuasa jahat yang mengganggu diri kami dengan sakit penyakit yang ada sekarang, mohon Tuhan yang akan menyembuhkan, memulihkan kami dari kuasa sakit penyakit apapun. Kami mau berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.